ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan engkau masukkan kami ya Allah ke dalam golongan orang-orang yang engkau murkai. Jangan pula orang-orang yang sesat. Maka Rasulullah SAW telah menafsirkan langsung. Beliau bersabda, al-maghdub alaihimul yahud waddallin an-nasara. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Para ulama ahli tafsir menjelaskan sifat apa yang membuat Yahudi itu dimurkai dan Nasrani tersesat. Karena orang-orang Yahudi, sifat mereka apabila mengetahui suatu ilmu, mengetahui kebenaran, maka mereka menentang kebenaran itu. Mereka tidak mau mengamalkannya. Bahkan lebih parah daripada itu, orang yang menyerukan ke jalan kebenaran, mereka perangi, bahkan mereka bunuh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qatlihimul anbiya, orang-orang Yahudi itu suka membunuh para nabi. Padahal jemaah sekalian, para nabi dan rasul itu dari bangsa mereka, dari kalangan Bani Israel, tapi mereka perangi dan mereka bunuh. Jadi kita jangan heran, itu mental pembunuh dari nenek moyang mereka. Jangankan kita umat Islam, nabi dan rasul, orang-orang yang paling mulia dari bangsa mereka sendiri, mereka bunuh. Bagaimana lagi dengan bangsa lain yang juga bukan nabi dan rasul? Maka Allah pun murka kepada mereka. Ini sifat yang melekat kepada mereka. Sebaliknya Nasrani, kenapa mereka disebut orang-orang yang tersesat? Karena mereka suka beramal, rajin ibadah, tapi tidak berdasarkan ilmu. Cara mereka beribadah, mereka ada-adakan saja. Mereka buat-buat sendiri. Bukan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang diajari Nabi Isa alaihissalam, tapi mereka buat-buat sendiri. Sampai Nabi dan Rasul, Nabi Isa alaihissalam, yang diutus kepada mereka untuk mengajak mereka menyembah Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ya Bani Israel abudullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Rabbku dan Rabb kamu, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Mereka pun menjadikan beliau sebagai sesembahan mereka. Mereka beramal tanpa ilmu, hanya mengikuti apa kata petinggi agamanya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsir beliau, yang pertama mengajari mereka untuk menyembah Nabi Isa alaihissalam juga seorang Yahudi yang menyusup ke dalam agama Nasrani yang disebut Paulus. Kemudian mereka meningkat lagi, mengucapkan kata-kata tanpa ilmu. Mereka mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada mereka, wala taqulu thalathah. Jangan kamu mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Intahu khairan lakum. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah hanyalah sesembahan yang satu. Bahkan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menegaskan kepada mereka bahwa mereka bukan lagi orang yang beriman kepada Isa alaihissalam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Dan Allah mengabarkan kepada kita, ini termasuk tugas khusus Nabi Muhammad SAW. Wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada. Muhammad itu diutus untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah memiliki anak. Sekarang Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Siapa lagi yang melanjutkan tugas beliau kalau bukan umat beliau? Inilah sebabnya kita menjadi umat yang terbaik, karena kita melanjutkan tugas Nabi Muhammad SAW sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, melarang semua perbuatan dosa, melarang semua ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada Allah, dan kalian pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas kita untuk mengingatkan mereka, dan ini yang setiap hari kita minta kepada Allah, jangan sampai termasuk dalam golongan mereka, golongan yang beramal tanpa ilmu, golongan yang beragama tanpa ilmu, golongan yang membuat-buat sendiri ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu wajib kita sebelum mengamalkan satu ibadah atau satu amalan, kita pastikan dulu itu sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.